Coba buka mata kuliahnya. Di sini yang paling atas. Kemudian raster surface, aspek, ada banyak pilihan di sini ya. Yang sering kita gunakan untuk pemetaan kemiringan lereng adalah slope dan hillside. Hillside itu adalah kita bisa mengetahui secara 3 dimensi timbul tenggelamnya lembah perbukitan akan kelihatan secara 3 dimensi. Slope itu akan kelihatan kemiringan lerengnya. Kita menggunakan klasifikasinya ini nanti. Kemiringannya kita menggunakan von Zwiedam. Nanti akan kelihatan dari 0% sampai paling maksimal berapa di Kabupaten Sleman. Yang pertama kita lakukan adalah melihat 3D-nya dulu. Pilih hillside. Input rasternya adalah yang sudah terpotong. Artinya berarti rumah yang sudah diisi oleh raster, yang sudah dimozaik, kemudian sudah dipotong, sudah di UTM kan, sudah dipotong. Saya ingat namanya 45 klip. Oke, output rasternya lagi-lagi di folder tip saya beri nama hillside. Ini tidak perlu diubah, ini sudah default bawaan. Kemudian altitude itu adalah ketinggian dari hasil hillside nanti adalah dilihat dari kurang lebih 45. Oke, kalau sudah, mudah-mudahan tampil dengan bagus sesuai dengan harapan. Oke, akan kelihatan jerawat-jerawat. Coba kita bandingkan ketika sebelum kita olah menjadi hillside. Mana hillside ya? Enggak. Masih Demnas asli ya, yang masih berupa data resolusi piksel. Ada nilai paling hitam, itu berarti paling rendah, sampai paling putih yang paling tinggi. Ketika kita olah menjadi hillside 3 dimensi akan tampil seperti ini. Nah, akan kelihatan di sini. Jadi kelihatan ya, yang warna putih itu ternyata di sini itu adalah puncak Gunung Merapi. Ya, di sini kelihatan seperti ini. Kalau kita zoom dia akan kelihatan 3 dimensi. Mengapa kita memerlukan hillside? Ini akan kita gunakan nanti ketika minggu depan. Ya, saya harapkan teman-teman semua membawa laptop. 3D ini akan membantu kita mendelineasi bentuk lahannya apa saja. Barangkali nanti akan kita tukar, kalau tidak minggu depan. Mungkin kita tukar minggu depan teori dulu. Teori untuk bentuk lahan asal proses vulkanik. Baru setelah itu kita praktik. Jadi kalian tahu bentuk lahannya apa saja. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Sampai di sini paham untuk hillside ya. Ini juga kelihatan kasar di sini, berarti ada perbukitan di sini. Oke, kalau sudah, kemudian kita masuk ke slope. Input rasternya sama seperti tadi, 45 klip. Kemudian kita isi dengan nama slope. Oke, langsung oke saja. Kelihatan ya? Teman-teman perhatikan di perbandingan warna. Sampai di sini Anda yang sudah mengikuti sampai slope berhasil muncul merah kuning hijaunya. Muncul. Masih loading. Oke. Hampir sama seperti tempat saya ya. Di sini akan kelihatan semakin merah dia semakin miring, semakin curam, semakin terjal. Nah, di sini kalian lihat, di sini adalah nilai degree. Nah, tadi kita lihat di sini. Ketika kita pilih
perintah slope. Di sini ada pilihan outputnya nanti mau degree atau persen. Nah, tadi kita pilih degree, bukan berarti persen salah, tidak, tergantung kebutuhan. Karena kita menggunakan degree, maka ketika keluar hasilnya seperti ini, maka angka di sini hijau itu berapa sampai berapa, merah berapa sampai berapa, itu adalah nilai derajat kemiringan lereng yang digambarkan kalau menurut Van Zuydam klasifikasinya seperti ini. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal mengklasifikasi. Dari hasil slope ini kita sesuaikan dengan klasifikasi menurut Van Zuydam. Ini step terakhir sebelum saya tutup. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan? Kalau tidak saya lanjutkan. Ini step terakhir. Step terakhir adalah teman-teman membuat peta kemiringan lereng dengan klasifikasi menurut Van Zuydam. Sudah saya berikan di PPT. Sudah diterima atau belum? Saya lupa, Mas Ketua Kelas. Yang morfologi sepertinya sudah saya kirim. Sudah ya? Belum? Oh belum, nanti saya kirim. Sekaligus saya ingatkan juga, nanti ada yang mau WA saya, dikirimkan PPT yang kemarin Medclim, belum saya kirimkan, supaya kalian segera bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti ada yang mau WA saya, kadang saya lupa. Nah, yang kita gunakan adalah ini teman-teman, kolom kemiringan, ya, untuk derajat, karena yang kita gunakan adalah derajat bukan persen. Kita lihat di Kabupaten Sleman, di sini, ya. Kalau saya lihat, kalau saya ubah warnanya, misalnya biru. Nah, ini Kabupaten Sleman, ya. Itu dia terdiri atas warna hijau, kuning, merah. Tolong bantu saya bacakan angka terakhir ini, angka berapa? Saya nggak bisa baca, ini pas tekuan tembok. 54? 54? Ujungnya kan ujung kiri. Hah? Ujung kanan kan, Bu? Ujung kanan. 37. Ini angka berapa ini? 54. Oke. Ini strategi. Kalau kalian tidak memperhatikan, mau buat peta kemiringan lereng dimanapun, nanti agak nggak sesuai. Angkanya berapa? 54. Masuk di sini nggak? Masuknya di mana? Terjal. Berarti di Kabupaten Sleman tidak ada yang sangat terjal. Bisa dipahami? Dari hasil pekerjaan saya tadi sudah sampai step terakhir, meskipun warnanya sangat merah, bukan berarti ketika diklasifikasikan, terjal banget nih, terjal banget gitu kan, bahasa Indonesianya sangat terjal. Kita cek di klasifikasi Van Zuydam sangat terjal lebih dari 55. Cek lagi, bener nggak angkanya tadi yang keluar 55? Bukan. Berarti ketika kita membuat peta kemiringan lereng suatu wilayah, dibaca dulu angkanya. Yang paling besar dia masuk klasifikasi yang mana? Kalau angkanya 99 di sini misalnya, berarti nanti klasifikasinya pasti ada yang sangat terjal. Oleh karena itu, untuk kawasan Kabupaten Sleman nanti yang kita bisa petakan bukan 7, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas saja. Bisa dipahami ya? Caranya adalah kembali ke 3D analis. Tadi kita kan raster surface nih. Kita adalah sekarang ke raster reclass. Mengklasifikasikan kembali. Reclassify, input rasternya adalah yang tadi sudah kita buat slope-nya. Kemudian pilih classify. Kita pilih berapa tadi? 6. Saya minta tolong dibacakan batas atas. Tahu ya, kalau di dalam matematika interval
0 sampai 2 berarti tolong bacakan saya angka setelah strip dari 1 sampai yang paling tinggi. Kita isi di sini. Angka di sini berapa ini? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan saya juga. Kalau nggak kelihatan berarti saya manual. Biar saya isi dulu. Bukan membaca yang ini, sorry. Ini 2, 4, 8, 16, 35, 55. Kita pindahkan ke sini 2. Habis 2 tadi berapa? 4. 4, 6. 6 apa 8? 8. 16. Ini ya. Oke. Kembali ke sini. Ingat, tadi sudah pilih 6, kemudian kita ubah break values-nya atau batas pembatasnya adalah angka yang terakhir atau kita kalau dalam bahasa matematika disebut sebagai batas atas. Kalau sudah klik OK, jangan lupa disimpan di mana. Lagi ke reclassify. Tadi kada. Wow, keren banget. Hari apa kita menggabung? Oke. Ada nanti kalau kalian mengerjakan sendiri di laptop kalian, jangan bingung ketika ada kotak lebih dari 6. Bu, tempat saya kok kotaknya 7 ya? Padahal sudah mengikuti step yang tadi. Itu semua tergantung kepada laptop masing-masing dan tipe ArcGIS-nya. 1. Makin canggih, bukan makin canggih, makin tinggi kelas ininya. Ya, saya bahasakan kecanggihan laptop, dia akan semakin smart membaca sistem. Yang kedua, ArcGIS yang digunakan ada ArcGIS, kan tipenya macam-macam ya. Nah, saya menggunakan ArcGIS 10.8. Barangkali menggunakan ArcGIS 10 sama dengan 10.8. Ketika menggunakan ArcGIS yang di bawahnya itu akan beda. Ketepatan membaca proyeknya itu akan berbeda. Nah, nanti kalau muncul itu ada 2 faktor yang tadi saya sebutkan, salah satu diantara itu menjadi penyebabnya, dan nggak usah bingung karena saya tidak ada 7 kotak, saya tidak bisa menampilkan itu. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa tanyakan langsung ke saya, bisa wapri atau ketika kita ketemu di kelas. Bisa adalah kalian bisa memberikan warna itu sesuai dengan kehendak kalian. Semakin ke merah akan semakin terjal. Ini juga bisa diganti, ya, labelnya bisa diganti sesuai dengan ini. Misalnya apa itu? Datar, agak landai. Bantu saya.